Halo teman-teman mahasiswa semuanya, kita berada di Kusuma Agrowisata Malang. Saat ini kita bersama dengan Ibu Yuni di bagian marketing Kusuma Agrowisata. Oke, selamat siang Bu Yuni. Selamat siang. Mungkin bisa dikenalkan kepada teman-teman mahasiswa ini tentang Bu Yuni sendiri dan Kusuma Agrowisata. Oh ya, baik. Jadi dengan saya Yuniar Alivia Pratiwi, saya kebetulan di bagian marketing Kusuma Agrowisata di divisi wisata. Jadi untuk gambaran secara umumnya, Kusuma Agrowisata Group ini terdiri dari dua divisi, yang satu divisi hotel, yang satu divisi wisata. Kebetulan saya di bagian yang wisatanya. Jadi untuk di marketing wisata ini saya menghandle beberapa spot wisata khususnya di agrowisata. Jadi di sini mulai ada petik buah, ada buah jambu, jeruk, kemudian apel juga. Untuk spot yang lain seperti waterpark. Selanjutnya ada juga di sini pabrik minuman sari buah apel. Nah, di sini mereknya dari Kusuma Agro adalah merek Siplah. Mungkin juga sudah sempat tahu para penonton, mungkin sudah di distributornya banyak sekali, baik di Jawa Timur khususnya di Kota Batu Malang. Jadi untuk minuman sari buah Siplah ini itu juga ada sesi paket edukasinya, biasanya untuk wisatawan anak-anak ataupun sekolah atau universitas. Jadi nanti diajak masuk ke dalam untuk edukasi mulai dari proses pembuatan dari apel sampai menjadi minuman sari buah apel tersebut. Seperti itu. Jadi untuk pabrik ini itu untuk dua tujuan. Yang pertama untuk produksi dari minuman sari buah yang akan dipasarkan secara umum, dan yang kedua untuk paket edukasi. Jadi diwisatakan juga untuk para pengunjung, terutama untuk sekolah-sekolah ataupun universitas seperti itu. Kemudian selain itu juga ada outbound. Jadi di kami bisa outbound anak ataupun outbound dewasa. Ada ground outboundnya sendiri dan ada trainernya juga. Jadi rombongan bisa langsung datang aja bawa pengunjungnya. Nanti untuk yang trainer outboundnya itu dari kami. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah outbound di kami juga ada camping ground. Nah, di camping ground ini ada beberapa pilihan tenda glamping yang bisa disewa. Jadi untuk tenda glampingnya itu harganya menyesuaikan dengan kapasitas. Ada yang mulai dari kapasitas 2 orang sampai yang 6 orang. Jadi bervariasi. Untuk tempatnya sendiri ada di camping groundnya kami. Di situ juga ada 6 camping ground. Jadi cukup luas, bisa untuk acara-acara dan event besar juga. Sampai ribuan peserta juga muat, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada cafe tanah. Jadi kami juga ada kafenya sendiri untuk di agrowisata ini. Bukanya setiap hari mulai dari sore sampai malam. Oke, teman-teman semua, tadi Bu Yuni sudah menjelaskan mengenai produk-produk yang ada di Kusuma Agrowisata. Nah, sekarang kita bertanya tentang harga-harganya gitu. Jadi untuk tiket masuk dan paket-paketnya itu berapa Bu Yuni? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Jadi untuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk variasinya di sini cukup banyak ya. Tapi untuk tiket masuknya itu di sini mulai dari 25.000 saja. Kemudian untuk 25.000 itu sudah bisa akses ke spot fotonya di Cangkul dan waterpark juga untuk renang. Kalau misalnya tiket-tiket petik buah itu mulai dari 30.000. Kemudian untuk paket edukasi dan outbound itu mulai dari 120.000. Dan untuk yang camping itu mulai dari harga 1 juta tapi bisa untuk 4 orang. Oke, Bu Yuni tadi sudah dijelaskan untuk harga-harganya. Mungkin bisa dijelaskan juga kalau misalkan grup kita bawa rombongan misalkan dari SMP, SMA gitu kan, biasanya rombongannya besar ya, sampai 5 bus, terus 10 bus gitu kan. Nah, apakah ada diskon khusus atau bagaimana ini? Oh ya. Baik, jadi untuk terkait diskonnya, di kami ada 2 diskon yang kami bedakan. Yang pertama diskon untuk rombongan, terutama anak sekolah, yayasan, asosiasi, corporate seperti itu ada sendiri diskonnya. Mungkin kalau kisarannya ya sekitar 5.000 sampai 10.000, atau bahkan kalau misalnya banyak, kalau misalnya beberapa bis itu bisa sampai 15.000 atau lebih. Jadi tergantung dari jumlah dari pesertanya yang datang. Kemudian yang kedua ada juga untuk biro atau travel, itu juga diskonnya kami bedakan lagi lebih besar daripada yang selain biro atau travel seperti itu. Oke, tadi Mbak Yuni udah jelaskan ya tentang diskon. Tadi lumayan besar ya kalau misalkan sampai 15.000 gitu kan. Apalagi travel lebih besar, berarti diskonnya besar banget ini Mbak Yuni ya. Berarti memang ada harga-harga khusus kalau misalkan dari travel ya gitu kan. Walaupun berapapun jumlahnya atau memang ada minimalnya juga Mbak Yuni kalau untuk travel gitu. Harus bawa rombongan besar atau memang sudah misalkan per pack sudah ada harga khusus lah untuk travel atau bagaimana Mbak Yuni?
Ya, jadi untuk yang menjadi patokan seberapa besar diskonnya itu lebih ke jumlah tamunya. Jadi sama seperti konsepnya yang travel tadi, misalnya lebih banyak yang dibawa itu juga potongannya menyesuaikan lebih besar juga. Tapi kalau yang di bawah 100 itu nanti juga diskonnya lebih sedikit pastinya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang harga, sekarang kita bahas tentang pemasarannya ini Bu Yuni, karena kita pengen tahu nih kira-kira pemasaran dari Kusuma Agro ini kemana saja. Mungkin bisa dijelaskan pemasaran offline-nya dulu gitu kan, melalui apa misalkan brosur atau memang sudah misalkan datang ke perusahaan-perusahaan atau ke kantor-kantor atau bagaimana jemput bola atau nunggu bola ini. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi untuk yang marketingnya sendiri mungkin saya bisa mulai dari timnya dulu ya. Jadi timnya sendiri ini di kami ada 3 orang, yaitu saya dan 2 teman saya. Nah kebetulan karena memang banyak ya spotnya yang sudah saya sebutkan tadi, jadi kami itu dibagi untuk pemasarannya. Untuk yang wilayah outbound dan camping itu dihandle dengan 2 teman marketing saya yang lain. Kemudian untuk saya sendiri pemasarannya di area wisata sini seperti di Petik Buah, Waterpark, wisata Decangkul dan juga edukasi itu di bagian saya. Jadi memang dari manajemen tuh ada pembagian ya, ada pembagian tugas lah. Kayak ini areanya siapa dan ini areanya siapa seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk offline-nya sendiri. Dari ketiga sales dan marketing ini tuh sama metodenya untuk yang offline. Pastinya kami menyiapkan brosur dulu ya. Brosurnya itu disiapkan dulu, kemudian paket-paketnya juga yang terupdate harga terbaru. Nah selanjutnya dilanjutkan dengan sales call ya istilahnya. Sales call jadi pastinya kami menjemput bola, kalau katanya Mbak tadi, kami menjemput bola untuk biasanya itu tujuan sales call-nya bisa di dalam kota dan luar kota, dan itu pasti dijadwalkan setiap minggu dan secara bergantian antar marketing gitu ya. Kayak misalnya sekian hari itu yang berangkat marketingnya siapa, sekian hari siapa, dan untuk segmentasinya sendiri itu juga kita umum saja. Jadi mulai dari government ke dinas-dinas, ke pemerintahan, kemudian ada juga corporate kayak misalnya ke PT-PT seperti itu, dan ada juga ke edukasinya itu ke sekolah ya. Itu baik itu TK, SD, SMP, SMA itu kita datain. Jadi memang untuk pembagian segmentasinya itu kita semuanya jalan bareng-bareng. Kayak ya udah misalnya kita ke satu kota misalnya ke Surabaya. Ya udah itu di hari itu tujuannya di jalan mana itu disusuri saja. Untuk tujuannya ada bisa sekolah, bisa corporate, bisa government gitu. Jadi nggak harus yang satu hari harus satu khusus edukasi aja gitu, nggak, kayak menyesuaikan dari lokasi aja. Oke, baik, tadi kan pemasarannya offline langsung jemput bola ya. Betul. Tidak perlu nunggu nih gitu tidak kan. perlu. Karena memang biar lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Kusuma Agro Wisata. Betul. Nah, mungkin kalau untuk daerahnya mungkin Bu Yuni bisa dijelaskan kira-kira fokusnya memang untuk area Jawa Timur saja atau juga kadang keluar Jawa, misalkan ke Sumatera, Kalimantan atau misalkan ke luar negeri gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman gitu. Jadi konsep jemput bolanya seperti apa? Apakah ikut juga event misalkan ada apa namanya tourism event atau seminar atau mungkin ada pameran gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, jadi untuk sistemnya yang event itu tadi betul. Saya memang dari tim-tim juga selalu menghadiri ya event-event yang terkait dengan tabletop ya istilahnya mungkin. Jadi ada event-event tourism kayak misalnya itu bisa mengundang seller dan buyer, biasanya kan ada kayak gitu, itu selalu aktif ikut dari Kusuma Agro Wisata sendiri. Kemudian untuk yang salesnya, sales trip dan sales call. Jadi di kami itu ada 2, yaitu sales trip dan sales call. Untuk tujuannya itu yang sales trip lebih jauh. Biasanya untuk jangkauan sales trip itu kami agendakan 4-5 hari itu keluar Jawa Timur. Jadi misalnya ke area Jawa Tengah seperti itu. Kalau sejauh pengalaman saya, sales trip paling jauh ke Jawa Tengah saja. Jadi belum menjangkau ke Jawa Barat atau bahkan luar Jawa itu belum. Jadi sampai di luar Jawa Timur ya. Sampai di Jawa Tengah itu kami agendakan paling lama 1 minggu. Jadi kami menyasar untuk beberapa kota di Jawa Tengah seperti itu. Kalau itu yang sales trip. Kemudian untuk yang sales call itu yang tujuannya di Jawa Timur saja dan hanya 1 hari berangkat gitu. Kayak misalnya berangkat pagi, sore udah pulang. Untuk kota-kotanya sendiri merata ya. Di Jawa Timur ada Surabaya, Pasuruan, Gresik,
Sidoarjo dan sekitarnya gitu. Jadi itu rutin setiap minggunya ke area Jawa Timurnya, kota-kotanya itu kurang lebih. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuni untuk pemasaran offline-nya bisa melalui sales call, kemudian ada sales trip juga ke Jawa Tengah gitu kan. Kemudian juga ikut event ya, aktif Betul. di pameran-pameran gitu Iya. kan. Jadi ada tabletop misalkan di kota mana Iya, pasti hadir datang, gitu iya. kan untuk mempromosikan Kusuma Agro. Betul. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai pemasaran online. Karena sekarang kan sudah zaman digital ya Bu Iya. Yuni ya. Mungkin apakah dari Kusuma Agro juga jual tiketnya melalui misalkan OTA gitu kan, kayak Traveloka, Booking.com atau mungkin Tiket.com gitu, atau juga misalkan aktif di media sosial, TikTok dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman mahasiswa. Baik, jadi untuk pemasaran online-nya ya, untuk pemasaran online-nya sementara sejauh ini tuh kami belum melalui OTA, jadi belum melalui online travel agent tuh belum. Sejauh ini kami hanya promosi melalui sosial media, entah itu di TikTok ataupun di Instagram. Jadi kami juga punya tim IT yang bagian desain juga ada, jadi lengkap misalnya kami butuh untuk kebutuhan konten lah ya, konten promosi baik itu video maupun foto, itu kan bisa menghubungi tim kami yang di bagian tersebut, kemudian bisa dibantu support untuk di-upload ke media sosial gitu. Jadi untuk di media sosial cukup aktif ya gitu, baik di Instagramnya terutama gitu sih. Dan di sisi itu kita juga ada WhatsApp corporate ya gitu, kita pakai pihak ketiga gitu, jadi kita bisa akses semacam WhatsApp bisnis khusus memang untuk corporate. Nah itu nanti tamu-tamu itu diarahkan ke satu nomor yang dituju itu saja, nanti tersambung ke WhatsAppnya kami, dan biasanya tamu-tamu kan yang tahu infonya baik dari kami datang sales call atau dari media sosial, itu kan nomornya satu saja, nomor dari Kusuma Agro. Biasanya dari para tamu juga menghubungi duluan gitu, menghubungi duluan ke nomor kami tersebut. Jadi kami para tim marketing itu juga aktif membalas pesan-pesan atau permintaan-permintaan kedatangan grup dari WA corporate ini tadi. Jadi ada nomor khusus untuk WA bisnisnya seperti itu. Jadi sementara ini hanya dua itu melalui sosial media dan juga dari WhatsApp seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai pemasaran online gitu kan. Jadi ada tim khusus ya Iya. yang menangani untuk bikin materi Iya. untuk dipromosikan, diupload juga di IG ya, IG Betul. kemudian di TikTok juga, TikTok bisa. juga, Iya. Facebook juga ya. Iya, di semua Di sosmed. semua sosmed. Oke. Kemudian kita lanjut pertanyaan ke target nih, Iya. Mbak Yuni. Jadi apakah dari manajemen itu ada target khusus gitu Oh, untuk iya. tim marketing gitu kan? Jadi misalkan di bulan ini karena low season targetnya sekian, terus di high season sekian gitu kan. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih cara mencapai targetnya? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman mahasiswa. Oh ya, baik. Jadi untuk target itu pasti ada ya, terutama untuk bagian pemasaran, untuk target pasti ada. Biasanya memang ada perbedaan target antara high season dan low season pastinya. Tapi untuk kami, biasanya kami samaratakan setidaknya itu minimal 1M untuk setiap bulannya gitu. Kalau target per salesnya sejauh ini belum ada. Jadi yang penting kita sama-sama bareng-bareng dari tim ini untuk mencapai angka tersebut seperti itu. Jadi tidak secara personal ini sekian ratus, ini sekian ratus, itu tidak. Jadi untuk 1M ini dicapai bersama. Terkait target itu pasti ada ya, terutama di bagian pemasaran. Jadi dari kami itu untuk high season dan low season itu biasanya kan targetnya berbeda. Tapi kalau dari manajemen kami putuskan untuk mencapai target yang sama setiap bulannya, baik itu low season ataupun high season, yaitu minimal di angka 1M per bulan. Nah untuk angka tersebut itu kami tidak dibagi personal dari marketingnya. Jadi langsung tim semuanya bersama-sama, jadi kerjasama aja untuk bisa mencapai di angka tersebut seperti itu. Tadi kita sudah bahas mengenai target bahwa tiap bulan itu minimal di angka 1 miliar kan, baik low season maupun high season. Iya. Bu Yuni ya. Nah, kemudian kalau misalkan low season nih, apakah pernah targetnya itu di bawah target atau memang sejauh ini memang di atas target terus gitu? Baik, jadi terkait pertanyaan Mbak itu kalau misalnya di low season ya, nah kebetulan itu terkaitnya sama pengalaman bekerja di sini juga. Nah karena saya juga masih mungkin termasuk baru, saya di 4 bulan ini, kalau sepanjang pengalaman saya di 4 bulan terakhir kemarin yang sempat ada low season juga, itu kami belum ada pengalaman di bawah dari target tersebut seperti itu. Jadi kan kami itu memang sudah diusahakan untuk di awal bulan itu
kami bekerja kerasnya di awal. Jadi kayak oke nih ganti bulan gitu. Ya udah kita coba ngejarnya itu di awal, itu kita genjot lah si marketingnya itu di awal-awal. Jadi supaya nanti ke belakang itu nggak ngerasa keberatan dengan target tersebut gitu. Jadi untuk sejauh ini dengan pengalaman saya yang masih sebentar, itu kami selalu mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dari narasumber yang berbeda atau yang secara pengalaman lebih lama di marketing, mungkin pernah menjumpai ya mungkin ya Mbak, kalau nggak nyampe di angka segitu kayak gitu. Tapi sejauh pengalaman saya sih selalu nyampe terus gitu. Mungkin tambahnya di strateginya, kayak misalnya mencapai ke target tersebut, itu dari kami sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, mungkin ya secara garis besar kami juga jemput bola. Jadi kami promosi secara offline, kemudian diimbangi dengan online-nya. Nah, untuk pemasaran online dari tim-tim kami itu juga kompak, kayak sebar info melalui akun personal. Jadi kayak misalnya nih ada konten berupa foto, poster, atau video, itu dari tim-tim kami juga upload nih di status WA lah ya, atau status IG kayak gitu. Jadi jangkauan masanya kan lebih banyak gitu. Dan itu nggak hanya marketing saja, bahkan departemen yang lain juga ikut upload kayak gitu. Jadi sangat memungkinkan buat lebih banyak masa yang tahu info tentang agro dan mau berkunjung ke sini gitu. Jadi selalu nyampe sih sejauh ini. Oke, baik, tadi Bu Yuni sudah menjelaskan mengenai bagaimana mencapai target, kan? Jadi tiap bulan di awal bulan terutama ya. Jadi di awal bulan benar-benar digenjot untuk bekerja keras, mendatangi semua calon customer gitu kan. Jadi entah ke government, kemudian ke sekolah-sekolah gitu kan. Kemudian di follow up terus ya. Pastinya. Gitu. Jadi kira-kira grup mana yang masuk gitu kan. Jadi pas di awal itu udah kerja keras, di tengah-tengah tinggal santai. Iya, harapannya begitu. Jadi di akhir bulan pasti mencapai target, bahkan mungkin bisa lebih ya, karena sudah dikejar di awal bulan gitu. Jadi itulah strateginya dari Kusuma Agro. Kemudian untuk selanjutnya nih mengenai promo, tadi kan sampai semua tim juga ikut ya, ikut memposting gitu kan. Jadi semuanya bekerja, jadi nggak cuma marketing, tapi semuanya mensupport untuk mempromosikan Kusuma Agro di medsos masing-masing gitu kan. Kemudian ke saudara, ke WA status gitu kan. Jadi WA statusnya nggak cuma yang galau-galau, tapi juga tentang Kusuma Agro gitu kan. Kemudian untuk selanjutnya nih, apakah ada promo-promo khusus misalkan di bulan tertentu, Agustus atau mungkin kayak Shopee gitu kan, tiap tanggal berapa di bulan tertentu ada promo khusus, mungkin bisa dijelaskan Bu Yuni ke teman-teman. Baik, jadi untuk promo itu setiap bulannya biasanya ganti-ganti dan menyesuaikan dari event yang ada di bulan itu mungkin ya. Kalau untuk promo potongan harga itu betul, jadi setiap bulannya pasti ada, entah itu mungkin bulan ini yang dipromokan yang spot ini, kemudian bulan selanjutnya yang spot ini, jadi bergantian untuk yang dipromokan. Tapi kita juga biasanya menyesuaikan dari di bulan itu ada event atau enggak. Misalnya kayak di bulan Agustus kan ada 17 Agustus. Nah itu kami bikin promonya lebih ke fun game atau outbound yang kaitannya dengan lomba-lomba kemerdekaan kayak gitu. Jadi kayak menyesuaikan ada event apa nih yang bisa ikut buat menaikkan lah ya, menaikkan ininya agro gitu. Jadi itu sih untuk potongan harga tiap bulan pasti ada, dan biasanya menyesuaikan ada event khusus atau enggak di bulan tersebut gitu. Oke, berarti misalkan kalau lebaran gitu kan pasti berapa hari yang lama ada juga untuk potongan harga, ada paket khusus juga ya kalau lebaran, kemudian tahun baru sama Natal gitu. Dan pasti tiap bulan ada promo gitu. Jadi jangan lupa tiap bulan pasti ada promo potongan harganya gitu kan. Betul. Oke, kemudian kita bahas mengenai evaluasi, monitoring dan evaluasi gitu kan. Pasti ada ya di bagian tim marketing, misalkan nih tiap bulan ada rapat atau mungkin tiap minggu atau berapa hari sekali gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Yuni. Jadi ini tadi kan selalu mencapai target gitu kan. Jadi gimana sih monefnya gitu kan. Jadi bisa ditiru mungkin di daya tarik wisata yang lain. Baik, jadi untuk monitoring dan evaluasi itu pasti ada. Jadi kalau dari manajemen kami sendiri, untuk monefnya itu biasanya yang besar itu 1 bulan sekali di akhir bulan. Mungkin di tanggal 25 ke atas seperti itu. Itu untuk manajemen tingkat atasnya ya, untuk bagaimana revenue-nya bulan ini, kemudian sudah mencapai target atau belum, dan lain-lain sebagainya itu pasti ada. Jadi setiap di tanggal 25 ke atas itu 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk yang rapat internalnya itu setiap minggu pasti ada. Biasanya di hari Jumat atau hari Kamis itu 1 minggu sekali
di internal marketingnya itu pasti ada rapat terkait gimana untuk pencapaian tiap minggunya sudah achieve berapa persen nih dari target bulanan dan lain-lain. Kemudian strateginya apa buat beberapa minggu ke depan. Jadi itu pasti setiap minggu dari marketing sendiri ada. Tapi kalau untuk secara manajemen wisata secara umum itu biasanya 1 bulan 1 kali. Seperti itu. Memang betul sekali, sangat penting Monef itu untuk keberlanjutan target-targetnya ya supaya tercapai terus gitu. Oke, baik, tadi kan sudah kita bahas tentang monitoring dan evaluasi. Saat ini kita bahas mengenai segmentasi, Bu Yuni. Jadi kebanyakan wisatawan yang datang ke Kusuma Agro ini dari mana? Kemudian apakah rombongan anak sekolah yang lebih mendominasi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Yuni. Jadi untuk target pasar atau segmentasi sendiri itu tergantung dari macam dari wisatanya di sini. Kayak misalnya camping, nah itu lebih ke government atau corporate, karena biasanya government dan corporate kan punya event-event besar dan itu butuh biasanya lokasi buat gathering atau apa. Nah itu biasanya masuk ke segmentasinya di camping ground seperti itu. Jadi mereka bisa pakai buat camping di sana, kemudian bisa untuk makan-makan dan lain-lain. Itu segmentasinya khusus ke government dan corporate. Tapi kalau misalnya wisata yang di sini secara umum kayak misalnya waterpark, kemudian ada decangkul yang spot foto atau outbound, itu lebih ke anak sekolah ya. Jadi kayak mulai dari TK itu juga selalu ada ya, setiap 2 bulan 3 bulan sekali outing class istilahnya, kayak misalnya renang atau outbound atau fun game, itu selalu ada aja. Jadi lumayan ramai rombongan dari sekolah untuk yang spotnya di wisata waterpark dan decangkul, dan juga paket-paket edukasi outbound itu lebih ke anak sekolah. Jadi kita bisa secara umum lah ke government dan corporate juga masuk di bagian campingnya, kemudian di sektor lain lebih ke anak sekolahnya gitu. Baik, berarti yang mendominasi wisatawan yang datang ke sini untuk wisata petik buah dan sebagainya itu anak sekolah. Betul. Oke, kemudian untuk yang di campingnya adalah government. Iya, sama corporate. Oke, baik Bu Yuni, terima kasih sudah memberikan penjelasan tentang Kusuma Agrowisata, terutama di bagian pemasaran. Gitu kan. Jadi memasarkannya kemana saja, strateginya bagaimana, monefnya bagaimana. Oke, terima kasih banyak Ibu Yuni sudah memberikan waktunya.